Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai peluang kejadian majemuk. Dua buah atau lebih kejadian dapat digabungkan menjadi satu kejadian dengan menggunakan operasi antar himpunan. Nah, di sini harus diingat ya, ada operasi antar himpunan. Gabungan dua buah atau lebih kejadian tersebut dinamakan dengan kejadian majemuk. Operasi antar himpunan yang dimaksud adalah yang pertama adalah operasi gabungan yang dilambangkan dengan union. Nah, ini dibaca dengan atau. Kemudian operasi irisan yang dilambangkan dengan, nah ini hurufnya seperti N, ini namanya adalah intersection yang dibaca dan. Nah, untuk mengingat dua simbol ini ya, kalau U ya union, nah ini ingat aja di sini ada atau, terus di sini ada gabung. Nah, ini ada U kan. Nah, kemudian kalau misalkan intersection yang hurufnya seperti huruf N, tinggal diingat aja, oh kalau dan tuh ujungnya N, berarti dia di sini ujungnya juga N, maka dia itu adalah irisan. Jadi seperti itu ya. Terus kemudian ada peluang kejadian saling bebas. Jadi kejadian majemuk yang pertama ini adalah kejadian saling bebas. Dua kejadian yang terjadi atau tidaknya kejadian ini tidak saling bergantungan pada terjadi atau tidaknya kejadian yang lain. Nah, kejadian ini dinamakan dengan kejadian saling bebas atau stokastik. Jika kejadian A dan B merupakan dua kejadian saling bebas, maka berlaku hubungan A irisan B sama dengan peluang dari kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian dari B. Contoh soal, dua buah dadu dilempar secara bersama-sama. A adalah kejadian dadu pertama muncul angka 3 dan B adalah kejadian dadu kedua muncul angka 5. Tentukan peluang kejadian A dan B. Berarti kalau misalkan dia saling bebas, itu di sini ada hubungannya itu adalah dan. Dan kalau dan itu simbolnya adalah apa? Intersection, yang artinya di sini adalah irisan. Nah, karena dua buah dadu, maka NS-nya itu adalah 6 pangkat 2. Kalau mencari NS untuk dadu, rumusnya masih ingat ya? Ya, ingat. Kalau mencari banyaknya ruang sampel, berarti NS-nya dari sebuah dadu ya sama dengan 6 pangkat N. Nah, N ini adalah jumlah dari dadu. Nah, sehingga di sini karena 2, maka 6 pangkat 2 sama dengan 36. Berarti NS-nya itu adalah 36. Kemudian kejadian dadu pertama itu muncul angka 3. Berarti yang depannya angka 3 nih, dadu pertama nih. Berarti ada 3 sama 1, 3 dengan 2, 3 dengan 3, 3 dengan 4, 3 dengan 5, dan 3 dengan 6. Maka NA-nya ada 6. Dari ini 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NA-nya 6 ya. Kemudian kejadian B itu adalah kejadian dadu kedua muncul angka 5. Berarti dadu yang kedua ini harus 5 nih. Nah, ada 1 sama 5, 2 dengan 5, 3 dengan 5, 4 dengan 5, dan 5 dengan 5, dan yang terakhir ini ada 6 dengan 5. Nah, banyaknya NB sama dengan 6. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, jadi benar. Sehingga peluang kejadian A dan B, nah A dan, kalau dan berarti di sini adalah irisan ya. Peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan peluang
kejadian dari B. Nah, peluang dari A itu adalah NA per NS. Kalau peluang dari B itu adalah NB per NS. NA-nya tadi berapa? 6. Berarti 6 per NS-nya 36, berarti 6 per 36. Kemudian NB-nya juga 6, NS-nya juga 36, berarti 6 per 36. Nah, di sini menjadi 1 per 6. Ini bisa disederhanakan ya. Karena sama-sama 6 per 36, nah ini bisa disederhanakan, dibagi dengan 6 per 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1, 36 dibagi 6 sama dengan 6. Jadi 1 per 6 dikalikan dengan 1 per 6 sama dengan 1 dikalikan 1 sama dengan 1, 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi peluang kejadian A dan B adalah 1 per 36. Kemudian yang kedua ada peluang kejadian saling lepas. Dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan, maka dua kejadian tersebut dikatakan sebagai kejadian saling lepas. Kalau tadi kalau saling bebas itu tidak saling bergantung, tapi bisa terjadi bersamaan ya. Tapi kalau misalkan kalau saling lepas ini dia tidak dapat terjadi secara bersamaan. Nah, jika keadaan A dan B adalah kejadian-kejadian dalam ruang sampel S, peluang kejadian A atau B dapat ditentukan dengan peluang A atau B sama dengan peluang dari A ditambah dengan peluang dari B dikurangi dengan peluang A dan B. Contoh soal, sebuah dadu dilemparkan sekali ke atas. Jika A kejadian muncul angka genap dan B kejadian muncul angka prima, maka tentukanlah peluang munculnya A atau B. Nah, ruang sampel S itu karena sebuah dadu, maka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka di sini NS-nya sama dengan 6. Kalau pakai cara cepat gimana? Berarti 6 pangkat N. N-nya berapa? 1. 6 pangkat 1 sama dengan 6. Maka NS-nya 6. Kemudian kejadian A itu adalah muncul angka genap. Angka genap ya ini 2, 4, dan 6. Maka NA-nya ada 3. Kemudian kalau kejadian B, karena bilangan prima berarti ada 2, 3, dan 5. Maka NB-nya itu adalah 3. Nah, di sini ada A dan B atau A irisan B. Nah, karena di sini sama-sama ada 2, maka mereka ada ya 2. Maka banyaknya NA dan B karena hanya 2, satu angka, yakni angka 2, berarti NA dan B-nya sama dengan 1. Ya, kalau tadi NA-nya berapa? 3, NB-nya 3, dan NA dan B itu adalah 1, sehingga peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Nah, kalau peluang A berarti NA per NS, kalau peluang B NB per NS, dan peluang A dan B sama dengan NA dan B per NS. NA tadi 3 berarti NS-nya 6, 3 per 6, NB-nya tadi 3, NS-nya 6 berarti 3 per 6, NA dan B-nya itu 1, NS-nya 6 berarti 1 per 6. Karena penyebutnya sama, langsung kita tinggal operasikan pembilangnya aja ya. Berarti 3 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6, 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Ya, karena penjumlahan berarti penyebutnya juga tetap ya, tidak dikalikan, berarti 5 per 6. Jadi peluang muncul A atau B adalah 5 per 6. Nah, ada lagi nih peluang kejadian saling lepas. Pada kejadian majemuk, tidak semua anggota A irisan B atau A dan B mempunyai anggota. Jadi jika kejadian A dan B adalah kejadian-kejadian dalam ruang sampel S, peluang kejadian A atau B dapat ditentukan dengan peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, rumus ini digunakan ketika ada A, ya kan, irisan B atau A dan B ini merupakan adalah himpunan kosong. Artinya di sini tuh tidak ada ini nih,
tidak ada irisannya yang tadi gitu. Jadi kalau tadi kan ada irisan sama-sama ada 2. Nah, di sini misalnya dia tidak ada nih irisannya gitu, maka rumus yang kita gunakan itu adalah peluang dari A atau B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B gitu. Nah, contoh soalnya ada 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Berapa peluang munculnya jumlah mata dadu 5 atau 10? Penyelesaiannya, karena 2 buah dadu, maka banyaknya ruang sampel adalah NS 6/2 sama dengan 36. Ingat lagi, kalau dadu 6/n ya, karena n-nya 2 berarti nih 6/2 sama dengan 36, berarti NS-nya ini adalah 36. Kemudian ada kejadian A. Nah, kejadian A tadi apa? Kita ibaratkan jumlah mata dadu 5 ini adalah kejadian A. Jumlah mata dadu 5 itu ada 1 dengan 4, 2 dengan 3, 3 dengan 2, 4 dengan 1. Maka NA-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti NA-nya ada 4. Kemudian kita misalkan kejadian B itu adalah munculnya jumlah mata dadu 10. Nah, ada 4 sama 6, 5 sama 5, 6 sama 4. Kita hitung ada 1, 2, 3. Maka banyaknya kejadian B itu adalah 3. Nah, di sini ada kejadian A dan B. Ada irisan nih, kita lihat. Di sini ada yang sama enggak? Kalau tidak ada yang sama, berarti tidak ada A irisan B. Artinya A irisan B ini merupakan himpunan kosong. Kalau himpunan kosong itu berarti enggak ada. Kalau kosong itu artinya adalah 0. Maka di sini banyaknya A dan B atau A irisan B itu sama dengan 0. Sehingga peluang A atau B itu dapat dioperasikan dengan atau dapat diselesaikan dengan cara peluang dari A ditambah dengan peluang dari B. Nah, peluang dari A itu dapat dicari dengan NA per NS, peluang dari B itu adalah NB per NS. Nah, tadi NA-nya ada 4, NS-nya 36, berarti 4 per 36, kemudian NB-nya itu ada 3, NS-nya 36, berarti ditambah dengan 3 per 36 sama dengan, karena sudah sama-sama penyebutnya, tinggal kita operasikan pembilangannya ya, berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, kalau penyebutnya tetap 36. Jadi, peluang muncul A atau B adalah 7 per 36. Nah, selanjutnya itu ada peluang kejadian bersyarat. Jika kejadian A dan B adalah 2 kejadian dalam 2 ruang sampel S, di mana kejadian A dengan syarat B adalah kejadian munculnya A yang ditentukan oleh persyaratan kejadian B telah muncul, maka permasalahan tersebut dinamakan dengan kejadian yang bersyarat. Jadi maksudnya gini, misalkan ada suatu kejadian nih, ada kejadian 1 gitu ya, sama kejadian 2. Kalau di sini ada kejadian A dan kejadian B, misalnya seperti ini ya. Nah, kejadian A ini bakalan muncul kalau kejadian B ini, jadi dari B dulu baru A. Nah, jadi A bisa muncul, ya kan, jika sudah ada kejadian dari B gitu. Inilah yang dinamakan dengan kejadian bersyarat. Jadi A ini bisa muncul jika ada persyaratan nih. Persyaratannya itu adalah kejadian B itu sudah ada atau sudah muncul gitu. Nah, kejadian munculnya A dengan syarat B dituliskan dengan A syarat B seperti ini nih ya. Ini merupakan kejadian munculnya kejadian A dengan syarat, berarti kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul. Kalau misalkan ada A dengan syarat B, artinya adalah kejadian apa? B dulu ya, B dulu baru A gitu kan. Terus kemudian di sini kejadian B dengan syarat A dituliskan dengan B dengan syarat A
ya kan? Dia ini adalah kejadian munculnya kejadian B dengan syarat kejadian A telah muncul. Berarti kalau misalkan ada B dengan syarat A, artinya A dulu, baru nanti muncul siapa? B gitu. Berarti kalau misalkan dengan syarat ini, berarti yang ujung ini dulu, baru yang ini gitu ya. Kalau ini berarti B dulu, baru A gitu. Jadi kejadian A ini bisa ada kalau kejadian B ini udah ada, dan kejadian B ada ketika nih kejadian A itu sudah muncul. Jadi seperti itu. Perhitungan kejadian bersyarat. Adapun peluang kejadian bersyarat dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada peluang munculnya kejadian A dengan syarat B telah muncul adalah peluang kejadian A dengan syarat B itu rumusnya adalah peluang dari A dan B atau A irisan B per peluang dari B, dengan peluang dari B ini harus lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, peluang munculnya kejadian B dengan syarat kejadian A telah muncul adalah, nah, peluang kejadian B dengan syarat A sama dengan peluang dari A irisan B per peluang dari A. Dengan peluang dari A ini harus lebih besar dari 0. Nah, di sini ada aturan perkalian untuk kejadian bersyarat. Jika sembarang bilangan A, B, dan C dengan C ini tidak boleh sama dengan 0, ingat ya. Dan A merupakan sama dengan B per C, maka berlaku B sama dengan A kali C. Pada operasi irisan dua himpunan, pada operasi irisan dua himpunan A dan B berlaku A irisan B sama dengan B irisan A. Jadi A irisan B ini hasilnya akan sama dengan B irisan A. Dengan demikian, rumus kejadian bersyarat dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini tadi dari perhitungan kejadian bersyarat kan. Nah, ditambah dengan ya kan aturan apa tadi? Nah, aturan dari apa? Nih, A irisan B sama dengan B irisan A, sehingga kalau misalnya di sini kejadian A dengan syarat B, maka peluang dari A dan B sama dengan peluang dari B dikalikan dengan peluang dari kejadian A dengan syarat B. Tapi kalau di sini peluang kejadian B dengan syarat A, maka peluang kejadian A dan B ini sama dengan peluang dari A dikalikan dengan peluang dari kejadian B dengan syarat A. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah kotak berisi 50 pulpen merah dan 4 pulpen kuning. Sebuah pulpen secara acak diambil berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Tentukan peluang terambil keduanya pulpen merah. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Misal kejadian terambilnya pulpen merah pada pengembalian pertama adalah A, sehingga peluang dari A itu adalah NA per NS. Nah, ini dari mana NA-nya? Nah, ini pengambilan pertama ya. Nah, kita ibaratkan, kita misalkan dengan peluang kejadian dari A. Di sini pulpen merahnya berapa? Nah, ada 5. Maka NA-nya di sini ada 5 dan NS-nya itu adalah nih, NS ini berasal dari 5 pulpen merah ditambah dengan 4 pulpen kuning. Makanya dia menjadi 9. Kemudian yang kedua, ada misal kejadian terambilnya pulpen merah pada pengambilan kedua, sehingga peluang kejadian B dengan syarat A sama dengan banyaknya peluang kejadian B dengan syarat A per NS, ya, sama dengan 4 per 8. Nah, 4 ini dari mana? Kan tadi tanpa pengembalian, otomatis pulpen merahnya ini karena udah terambil 1, berarti 5 dikurangin 1 dong, sama dengan 4. Nah, jadi N kejadian B dengan syarat A sama dengan 4. Kemudian di sini 8, karena tadi udah diambil 1, berarti dari 9 ini, tadi 9, ya kan? Nah, ini
itu adalah 9 dikurangi 1, yakni sama dengan 8 gitu. Maka peluang kejadian B dengan syarat A sama dengan 4/8. Nah, 4/8 ini bisa disederhanakan menjadi 1/2 dengan cara apa? 4/4. 4 dibagi 4 sama dengan 1, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Sehingga peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian dari A, nih 5/9, ya kan? Dikalikan dengan peluang kejadian B dengan syarat A, yakni 1/2. Berarti 5 dikalikan 1, 5, 9 dikalikan 2 sama dengan 18. Jadi peluang terambilnya keduanya pulpen merah dengan syarat tidak dikembalikan adalah 5/18. Nah, terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga sudah menyimak. Jangan lupa tulis materi hari ini di buku catatan kamu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.